Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Kali ini kita akan membahas mengenai GPS. Nggak tepat GPS, sebetulnya namanya GNSS. Kenapa? Ya, simak setelah ini. Oke, hari ini kita akan bicara masalah sistem navigasi, ya, yang sering kalian sebut dengan GPS. Sebetulnya namanya tuh nggak tepat GPS. GPS itu adalah Global Positioning System. Kayaknya udah bener ya ini sistem posisi secara global. Jadi bener dong. Bener tapi salah ya. Sebetulnya nama aslinya, nama generiknya adalah GNSS atau GNSS, Global Navigation Satellite System. Sementara GPS itu adalah sistem satelitnya Amerika. Ya, jadi nama generiknya itu adalah GNSS. Mengatakan GNSS sebagai GPS itu seperti bilang air mineral itu aqua. Kurang lebih seperti itu ya. Harusnya air mineral gitu ya. Lah, terus siapa lagi yang punya navigasi, sistem navigasi? Nah, GPS ini biasanya harus ada satelitnya. Ya, jadi ada satelit-satelit GPS di seluruh angkasa ini, ada banyak banget ya. Tapi tentunya nggak cuma Amerika doang yang punya. Rusia juga punya namanya GLONASS, sementara China juga punya namanya Peito di situ. Kemudian ada Galileo, ada lagi Navig yang dari India, tapi kita nggak bisa akses kalau itu. Dan kemungkinan besar nanti akan ada lagi yang lain lagi, mungkin itu bisa jadi adain sama negara tertentu untuk mempermudah mungkin navigasi sistem di negaranya sendiri, itu bisa gitu ya. Tapi balik lagi, kenapa kita pakai sebut nama-nama GPS? Karena GPS itu satelitnya ada di hampir seluruh dunia. Jadi kita bisa akses dari seluruh dunia gitu ya. Nah, lalu pola kerjanya seperti apa sih sebetulnya? Ya, itu sebetulnya cukup sederhana. Jadi, satelit-satelit itu semua, entah itu GPS, entah itu GLONASS, entah itu Peito, yang mana aja lah itu ya, itu memancarkan sinyal. Dia ngasih tahu, hai, saya ada di sini, posisi saya di posisi sekian dengan pada waktu sekian. Jadi dia terus-terusan mengungkapkan dirinya ada di mana dengan sistem triangulasi ya. Penerima itu akan bisa menangkap, mendengarkan, lalu memperhitungkan. Nah, di situ. Jadi tidak bergantung pada internet. Ya, jadi GPS atau GNSS ini tidak bergantung pada internet karena itu cuman kayak kita dengar doang gitu. Hey, saya di sini, jarak saya 1 kilometer dari kamu di sebelah kanan kayak gitu. Hey, saya di sini, jarak saya 500 meter dari kamu di sebelah kiri. Misalnya seperti itu, tapi jelas jaraknya berkilo-kilometer di atas gitu ya. Nah, 3 atau 4 itu sudah cukup untuk menentukan kira-kira posisi kita ada di mana. Tentunya semakin banyak akan semakin bagus. Ada 9 yang bisa didengarkan akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu. Jadi, GNSS atau sistem navigasi ini itu mendengar cara kerjanya, mendengar ya, bukan pakai internet. Lalu kalau di smartphone gimana? Kan butuh internet. Gimana? Itu ada petanya, mesti download dong. Itu peta, ya. Bedakan. Google Maps, terus Waze, itu peta. Nah, peta itu butuh di-download. Tapi, titik kita ada di mana dalam peta itu tidak perlu di-download. Cuma bukan berarti tidak butuh konektivitas konektivitas selular ya. Soalnya begini, ada namanya assisted GPS atau namanya Global Navigation System-nya itu dibantu. Dibantu dengan apa? Jadi kalau kita, si handphone ini hidup, lalu dia register ke salah satu tiang base station, entah kalian pakai apa ya providernya, tiang itu sendiri memberitahu bahwa, hai handphone, kamu ada di kisaran ini. Kalau kamu ada di kisaran ini, berarti satelit yang harusnya kamu lihat adalah si ini, dan si ini. Nah, assisted GPS ini membuat jadi jauh lebih cepat si handphone untuk mendengarkan. Jadi dia tahu oke, katanya ada 10 satelit yang gampang didengarkan pada waktu sekian kalau ada di daerah ini. Berarti saya dengerin yang itu aja dulu. Gitu. Jadi udah terpilih mana satelit yang mau didengarkan. Oke, saya nemu nih. 1, 2, 3, 4. Oke, saya tahu saya ada di mana tepatnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, konektivitas ke jaringan seluler itu membantu mempercepat penguncian titik lokasi kita ada di mana. Sementara itu, internet akan berguna untuk mendownload petanya.
Wah, berarti semua smartphone akan jadi sama aja dong kemampuan menangkap menangkap sinyal posisi ada di mana. Ya, enggak juga, itu beda-beda. Tergantung pada SoC yang dipakai juga. Sebagai contoh misalnya ya, ini Vivo S1 Pro yang kita pakai ini yang 256 GB. Ya, yang ini kan dia pakai Snapdragon 665. Nah, dalam Snapdragon 665, dalam SoC-nya itu ada sistemnya untuk mengkalkulasi. Jadi si SoC itu menyimpan cara proses kalkulasi untuk menentukan posisinya ada di mana. Ya, jadi balik-baliknya sebetulnya SoC juga penting banget. Lalu, si smartphone-nya juga penting. Kenapa? Karena untuk mendengar itu butuh antena. Jadi ada antena GPS-nya juga. Salah posisi antena GPS, ya, atau salah bahan, misalnya bahannya terlalu banyak besinya, ketutupan antena GPS-nya, itu akan membuat GPS jadi lemah. Dulu sudah pernah beberapa kali kejadian bahwa smartphone salah desain, GPS-nya jadi atau GNSS-nya jadi lemah. Jadi peta juga nggak gampang ngunci gitu. Itu bisa. Ya untungnya sekarang termasuk di S1 Pro ini juga itu nggak ada masalah dengan menangkap sinyal navigasi sistem seperti ini. Jadi mau pakai ini buat pakai aplikasi Google Maps, Waze, Gojek atau Grab itu nggak ada masalah karena GPS-nya rata-rata sudah lancar banget sekarang. Nah, kita sempat nyobain untuk lihat seberapa ampuhnya dia ngunci ya. Jadi kita pakai GPS info, kita mau lihat seberapa banyak satelit, jumlah satelit maksimum yang bisa dikunci dan seberapa cepat jumlah satelit maksimum bisa dikunci. Karena kalau maksimum itu kalau kita misalnya pakai WhatsApp gitu ya, mau ngirim data lokasi kita di mana, itu harus tunggu sampai dia maksimum jumlah satelit yang diambil itu sudah lengkap. Nanti tingkat akurasinya akan lebih akurat. Ya, dengan S1 Pro kita lihat dia bisa membaca 14 satelit ya. Kebetulan kita nyobanya udah agak malam ya, 14 satelit dan ini adalah musim hujan, jadi cukup hebat sih sebetulnya. Karena musim hujan berarti berawan gitu ya. Dan dia bisa dapat 4 tipe satelit, ada GLONASS, ada GPS, ada apa itu, sama ada QZSS di situ. Kita dapat 14 satelit itu kurang lebih dalam waktu 10 sampai 15 detik. Jadi kita ulang-ulang terus sekitar 10 sampai 15 detik sudah langsung mengunci di situ. Jadi itu kalau mau 14 ya, sebenarnya kita butuh 3 sampai 4 doang untuk navigasi itu kita butuh 3 sampai 4 doang. Tapi kalau mau ngirim lokasi kita sebaiknya sebanyak mungkin 9 sampai 14 tuh indah banget. Mungkin akurasinya udah 1 meter atau 3 meter ya. Nah, ada hal yang menarik kalau kalian misalnya masuk ke dalam mall. Kalian coba hidupkan Google Maps misalnya gitu ya. Kalian masih bisa lihat bahwa si smartphone tahu posisi kalian ada di mana. Ya, jadi zaman sekarang tidak hanya satelit yang memberitahu posisinya ada di mana, tapi Wi-Fi itu juga memberitahu posisinya di mana. Lalu pemancar di dalam ruangan itu kan juga ada ya buat handphone, seluler di pemancar dalam ruangan, itu juga memberitahu posisi saya ada di mana dalam ruangan. Itu membantu sekali. Kalau kamu sudah lama membahas ini dengan izatnya dia gitu ya, jadi bisa melengkapi sebuah smartphone untuk menentukan lokasi di dalam bangunan bahkan. Jadi dia memanfaatkan kalau connect ke Wi-Fi, kalau connect ke selular gitu ya, dia tahu. Ya kalau selular connect udah pasti bisa gitu ya. Ya kalau dia beruntung tiba-tiba ketemu jendela gitu ya, terus bisa melihat atau mendengar sebuah satelit GPS atau 2-3 satelit GPS lebih akurat lagi jadinya. Jadi itu juga sudah tersedia di dalam S1 Pro ini, nggak ada masalah. Di dalam bangunan pun sebenarnya kalian sudah bisa tahu memperkirakan posisi kalian di mana. Mungkin untuk saat ini yang belum bisa adalah mengetahui lantai berapa kalian berada. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sering dilempar ke kita ya mengenai GPS atau GNSS ini gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya beberapa ada yang agak sedikit melenceng gitu ya. Pertanyaan seperti misalnya, apakah aplikasi seperti Google Maps itu 100% akurat? Ya itu sebetulnya tidak terkait langsung ke GNSS, tapi ada sangkut pautnya. Jadi apakah selalu 100% akurat? Saya bilang tidak selalu 100% akurat, karena perubahan alur jalan itu selalu terjadi gitu ya. Nanti tiba-tiba ada roadblock di mana atau jalan tiba-tiba tertutup, itu bisa terjadi, atau ada tambahan jalan atau jalan yang tadi 2 arah jadi 1 arah atau kebalikannya atau diperlebar, itu bisa berubah. Sementara Google sendiri selalu akan berusaha untuk mengupdate dengan cepat. Jadi bisa diandalkan, tapi tetap harus lihat kondisi. Terus gimana caranya si Google Maps bisa lihat ini macet atau enggak? Wah, ini pasti lihat dari satelit dong. Iya dan tidak.
Satelitnya tidak melihat jalannya macet atau tidak, tapi satelitnya itu membantu semua smartphone dan semua yang pakai aplikasi Google Maps untuk tahu posisinya ada di mana pada saat smartphone itu atau perangkat-perangkat itu ngumpul di satu tempat dan tidak bergerak, ya. Nah, si map-nya sendiri yang melaporkan, di map saya melihat bahwa ada berapa puluh kendaraan berhenti atau berapa puluh smartphone berhenti di satu titik. Itu dianggap bahwa jalannya sedang macet di situ ya. Gitu caranya. Yang jadi masalah kalau memang di yang jalan macet itu nggak ada yang connect ke Google Maps. Ya, itu jadi masalah. Jadi nggak ketahuan itu macet atau nggak. Lalu untuk jalur rekomendasi, itu layak diikutin apa enggak? Ya, bisa jadi enggak, ya tergantung jumlah pengguna. Makin ke depan akan semakin akurat karena semakin banyak orang yang pakai smartphone dan semakin banyak orang yang mengizinkan GNSS-nya hidup terus supaya ketahuan posisinya dan mungkin jadi satu data kolektif yang saling membantu satu sama lain membuat kalau kita mau jalan udah tahu, yang rame di sana, bukan di sebelah sini. Jadi lewatnya sebelah sini aja. Jadi, kalau ada yang nanya sama saya, kalau itu nggak butuh internet, apakah bisa dipakai di pesawat? Bisa. Jadi, smartphone tidak nyambung ke internet. Itu GPS-nya bisa dibikin tetap nyambung, peta bisa di-download offline, dan kalian tetap bisa pakai di pesawat sebetulnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau masih penasaran, masih ada yang mau tanya, silahkan tanyakan di komentar. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.